pemirsa hadirin semua, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita agar berjalan dengan lancar, kita awali dengan berdoa. KM-nya Ibu minta dipimpin doanya ya. Before we study, let's pray begin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Siswa sains, Jujur, disiplin, sukses. Alhamdulillah kita sudah sehat semua, dan kita sudah berdoa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menanamkan rasa nasionalisme, apalagi kalian sebagai generasi muda menyambut bangsa dan negara ke depannya. Salah satu cara kita menanamkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu yang Pancasila. Untuk itu, Ibu minta kalian salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin lagu dari Pancasila. Silakan ke depan. Kalian. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Makasih ya Elia, silakan duduk kembali. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan sama kalian berdasarkan pengalaman dan pengamatan kalian, apakah di lingkungan kalian pernah terjadi pelanggaran HAM? Misalnya apa, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Pernah? Mana? Bully. Kenapa bully disebut pelanggaran HAM? Penindasan terhadap sesama teman. Nah, lagi viral ya saat ini ya? Ya. Banyak ya? Banyak. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Tidak mengadakan pengumuman. Nah, dengan cara apa? Melakukan penyuluhan. Melakukan penyuluhan untuk tidak melakukan pengumuman. Terus apa lagi? Adalah apa sih? Saling bertoleransi. Terus apa lagi? menyayangi sesama. Menyayangi sesama. Terus ada lagi nih, selain tadi bully ya, bully yang pernah terjadi di lingkungan kalian. Selain bully apa lagi? Siapa? Yang membunuh antara anggota kelompok. Oh, saling membunuh antara anggota kelompok. Anggota kelompok mana? Contohnya anggota kelompok yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya. Jadi suku A dengan suku B bertengkar lalu Yang kenapa pembunuhan itu disebutnya pelanggaran HAM? karena melanggar hak asasi manusia. Karena manusia itu sudah diciptakan dan dilahirkan dan memiliki kehidupan yang layak. Nah, katanya Sophie, HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia.
dan setiap orang itu tidak boleh mencabut hak tersebut ya. Nah, itu sekilas tentang HAM pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran dengan topik utama pelanggaran HAM dan solusi pemecahan masalah pelanggaran HAM. Dengan tujuan pembelajaran, peserta ini mampu menganalisa pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan merumuskan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif. Nah, kalian sudah tahu apa itu HAM? Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Iya, itu kepanjangannya. Pengertiannya apa? Satu orang aja yang mewakili. HAM adalah Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. itu katanya HAM adalah sebuah konsep hukum dan norma yang menyatakan manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Nah, jadi HAM itu mempunyai ciri berapa? Empat. Apa aja cirinya? Tidak bisa dibagi. Coba siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya ciri HAM itu hakiki? Hakiki. Ya. Berarti setiap orang sudah dilahirkan. Jadi setiap orang itu sudah dilahirkan dari pertama dia sudah memiliki hak. Nah, jadi katanya kalau hakiki itu setiap orang itu begitu lahir sudah mempunyai hak. Nah, hak itu diberikan oleh Tuhan. Nah, bukan diberikan oleh Orang tua. manusia atau pejabat orang tua. Nah, contohnya kalau kita mempunyai hak yang melekat itu apa? Hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup, hak untuk berpendapat. Setiap orang mempunyai hak. Kita tidak bisa hidup tanpa hak tersebut. Terus apa lagi ciri hak? Universal gimana maksudnya? Tidak memandang Jadi semua orang itu mendapatkan itu hak asasi manusia tanpa memandang suku, bangsa. Nah, jadi katanya Samsa ya, sifat dari hak itu yang pertama, yang kedua universal, berarti bersifat umum. Hak itu berlaku di semua tempat dan tidak memandang siapa orangnya. Nah, jadi HAM itu pertama bersifat hakiki, yang kedua bersifat universal, yang ketiga apa? Tidak bisa dicabut. Yang sudah belajar paham tentang HAM, sekarang Ibu akan silakan kalian membuat kelompok. Nah, bagi menjadi 5 kelompok ya. Silakan bikin kelompok 5 kelompok saja. di sana 3 kelompok, di sini 2 kelompok. Ya. Di sini katanya 3 kelompok, di sini 2 kelompok ya. Ya. Sekarang kita bagi kelompoknya.
Ini kan 2 ya. Di sini 3 ya. Nah, silakan dibikin kelompoknya. Sebelum mengerjakan, dengerin dulu cara pengerjaannya. Itu nomor 1, coba lihat ada petunjuk pembuat apa sih? Mengisi LKPD-nya. Ada petunjuknya? Ada. Yang pertama harus gimana? Nah, terus sudah bikin kelompok, kalian harus apa? Diskusi. Ini nomor 1 bentuk kelompok. Terus amati dulu videonya. Silakan dibuka HP-nya. Nah, ada di link tutupnya. Itu yang harus kalian amati videonya. Baru mengerjakan LKPD-nya. Itu nomor 1. Kalian ditanyain tentang apa? Nah, kalian harus mengadakan kajian literasi tentang HAM. Tadi sudah ya? Nah, sekarang kurang banyaknya kalian sudah paham. Yang nomor 2 apa? Lakukan kegiatan diskusi dan literasi untuk mencari informasi mengenai konsep pelanggaran HAM. Nah, dari video yang kalian tonton itu ada pelanggaran HAM apa aja? Silakan kalian analisis dan kalian masukin ke sana. Nah, yang ketiganya apa? Setelah kalian melakukan kajian literasi dan mengamati video pada di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel 1 di bawah ini. Nah, yang ketiga itu pertanyaan yang nomor 3. Yang LKPD-nya. Nah, itu apa katanya disuruh dikaitkan pelanggarannya itu ke undang-undang yang tadi yang pasalnya sudah kita sebutin dari 27 sampai berapa tadi? 30. Kemudian yang keempat, kalian cari solusi masalahnya. Nah, sudah itu kalian presentasiin. Nah, boleh temannya yang belum paham boleh menanyakan ke kelompok yang lagi presentasi, tapi dibatasi 3 pertanyaan aja ya. Silakan bekerja selama mengerjakan LKPD. Atau bikin berhadap-hadapan aja tak apa-apa. Bisa enggak?
yang terdapat 4 pertanyaan. Kami ini mendapatkan video mengenai kronologi kerusuhan Mei pada tahun 1998. Kita langsung saja menjawab ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama dan jawabannya akan dijawab oleh Nabilah Rifdah. Dipersilakan kepada saudari Nabilah. Dari kajian literasi yang telah kalian lakukan, jelaskan apa yang dimaksud pelanggaran HAM. Tindakannya atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma HAM yang terpenuhi secara universal, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum menghalangi, mengurangi, membatasi sehingga mencabut hak seseorang, seperti menghilangkan nyawa seseorang dan menghalangi seseorang untuk berpendapat. Baik, terima kasih saudari Nabila atas jawaban dari nomor 1-nya. Selanjutnya kita jawab pertanyaan dari nomor 2. Dari pengamatan yang telah kalian lakukan dari link video di atas, ada berapa pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus tersebut? Sebutkan pelanggaran HAM tersebut. Nah, dari video yang telah kita amati, kita tonton, yaitu video tentang kronologi kerusuhan Mei tahun 1998 itu mengenai para mahasiswa yang mereka terjun dan ke gedung DPR untuk mengemukakan aspirasi mereka dan ingin melengsarkan presiden pada saat itu. Nah, di sini pelanggaran HAM yang terjadinya ada penyalahgunaan kekuasaan. Lalu juga ada ketidaktegasan aparat penegak hukum dan pelanggarannya tidak mendengar aspirasi masyarakat. Aparatnya tidak mendengar aspirasi masyarakat. Padahal kan hak itu, hak asasi manusia itu setiap orang, setiap masyarakat memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Namun di sini ada pelanggarannya, yaitu tidak didengar pendapatnya. Lalu ada juga aksi perusakan, pembakaran bangunan, hingga kendaraan bermotor, aksi penembakan karena bentrokan antara massa dan aparat. Nah, di sini ada pelanggaran penembakan, itu ada pelanggaran pembunuhan, mengambil nyawa orang lain. Dan dari mahasiswanya juga ada pelanggarannya, yaitu mahasiswanya tidak menghargai usaha aparat dalam mengamankan kerusuhan yang terjadi. Akibatnya ada 4 orang yang tertembak dan akhirnya kerusuhan-kerusuhan lain pun terjadi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kami persilahkan kepada saudari Saipana Rifdah untuk menjelaskan. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kasus tersebut telah melanggar pasal berapa saja. Yang pertama yaitu pasal 28 yang berisi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum. Yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua, pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dalam lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal yang ketiga yaitu pasal 30 ayat 4, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum. Yang keempat yaitu pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berisi badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Yang kelima pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
pembuktian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal terakhir yaitu pasal 28H ayat 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Nah, tadi itu pemaparan dari pertanyaan nomor 3. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 dan jawabannya. Dipersilakan kepada saudari Maifa. Pertanyaannya, menurut pendapat kelompok kalian, solusi apa yang dapat diberikan untuk mengantisipasi supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi di Indonesia? Jawabannya, yang pertama, meningkatkan sense of human right dalam diri aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, mencabut hak DPR dalam pembentukan pengadilan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang ketiga, mempertegas kedudukan Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Kemudian di samping itu pula, kita juga harus memberi himbauan edukatif, melakukan rehabilitasi dan konsolidasi, juga menerapkan hukum secara profesional yang sesuai situasi dan kondisi. Baik teman-teman, itulah pemaparan dan jawaban hasil diskusi kita mengenai video yang kita dapati, yaitu kronologi kerusuhan pada Mei tanggal 13 sampai 15 tahun 1998. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompoknya jika ingin bertanya, acungkan tangan. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau ditanya. Yang mau bertanya silakan. Silakan. Salsa mau bertanya dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Saya pernah mendengar bahwa orang Tionghoa itu menjadi salah satu korban dalam kerusuhan tersebut. Mengapa bisa terjadi? Dari kelompok lain sambil menunggu jawaban, dari kelompok lain ingin menambahkan pertanyaan. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan pertanyaan sambil kita berdiskusi. Mau bertanya? Silakan. Dari kelompok mana nih? Kelompok 1? Ya, dari kelompok 1 mau Pertanyaannya adalah, aksi mahasiswa itu buat pengen apa Presiden Soeharto turun. Nah itu karena apa yang membuat mahasiswa itu pengen Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Baiklah teman-teman, kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari kelompoknya kelompok 4. Pertanyaannya, orang Tionghoa menjadi korban dalam kerusakan tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Gitu ya. Nah, akan dijawab oleh saudari Nabila. Jawaban dari nomor 1 yaitu soal mendominasi perekonomian. Bagaimana faktor itu terjadi
sudah tidak memungkinkan, kita akan lanjutkan diskusinya pada minggu depan. Masih ada 3 kelompok lagi ya dulu ya. Nah sekarang Ibu minta salah satu dari kalian bikin kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah hak dasar pokok yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta dalam melakukan sifat manusia lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun termasuk negara. Mungkin segitu kesimpulannya dari Elia. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi yang menyebabkan pelanggaran HAM tadi ada berapa? Yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM tadi ada berapa tuh? Ada dari internal dan eksternalnya. Nah, ada yang dari eksternal dan internalnya. Internal dari dalam diri kita sendiri dan eksternal dari luar. Masih banyakkah kita melakukan pelanggaran dari segi faktor internal kita? Nah, untuk selanjutnya kita harus berbenah diri. Nah, mungkin ya untuk minggu depan kita lanjutkan untuk kelompok yang berikutnya. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Kita tutup alhamdulillah. Sama yel-yel kita apa? Siswa Sais Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.